Ula Romeni, harapan baru untuk lini depan timnas Indonesia. I had contact with Mr. Sintayong. We had a good meeting. I want to be part of them if they need me. So yeah, now it's up to the federation, to the PSSI. Pemain naturalisasi baru, Jordi Wehrman ungkap siap perkuat timnas Indonesia. PSSI sudah kontak di bulan Agustus. membobolan 선수였고 또 선수들이 잘해서 좋겠는데 26 pemain sudah ditentukan dalam pikiran dosen. Ya semoga mereka bisa menunjukkan yang terbaik. Piala AFF 2024, STY sudah pilih skuad final timnas Indonesia. Ula Romeni, harapan baru untuk lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar di sektor penyerangan dengan kehadiran Ula Romeni, pemain berbakat asal FC Utrecht yang tengah menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi solusi atas krisis striker tajam yang selama ini menjadi perhatian utama skuad Garuda. Sebagai striker murni, Ula Romeni menunjukkan performa menjanjikan di Liga Belanda musim ini. Dalam 12 pertandingan bersama FC Utrecht, ia mencatatkan 2 gol, meskipun bermain di salah satu liga yang memiliki persaingan ketat. Statistik ini cukup membuktikan kapasitasnya sebagai pemain dengan naluri mencetak gol yang baik. Hadirnya Romeni dianggap krusial bagi timnas Indonesia yang selama ini kerap mengandalkan Rafael Struijk di lini depan. Meskipun Struijk mampu beradaptasi sebagai striker, posisinya yang sebenarnya adalah winger, sehingga efisiensinya tidak selalu maksimal dalam mencetak gol. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni tengah berjalan sesuai rencana. Sang pemain bahkan telah berada di Indonesia untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ula sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, ujar Sumarji. Proses ini diharapkan rampung sebelum Maret 2025, sehingga Romeni bisa tampil dalam laga penting melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Ula Romeni diyakini akan memberikan dimensi baru dalam strategi serangan yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong. Dengan gaya bermainnya yang dinamis, Romeni dapat menjadi target man sekaligus kreator peluang di kotak penalti lawan. Sumarji menegaskan, naturalisasi ini tidak hanya untuk memperkuat lini serang, tetapi juga bagian dari langkah strategis PSSI untuk membangun skuad yang kompetitif di level internasional. Ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas, kata Sumarji dengan optimisme. Pemain naturalisasi baru? Jordi Wehrman ungkap siap perkuat timnas Indonesia, PSSI sudah kontak di bulan Agustus. Peluang timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru terbuka lebar. Kali ini datang dari gelandang berbakat Jordi Wehrman yang mengungkapkan telah berdiskusi dengan PSSI soal kemungkinan naturalisasi saat pramusim Agustus 2024. Mantan pemain Feyenoord Rotterdam itu mengungkapkan antusiasmenya untuk memperkuat timnas Indonesia setelah mendapat pendekatan dari PSSI. Namun setelah komunikasi awal tersebut, belum ada tindak lanjut lebih jauh dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Saya memang sudah berkomunikasi dengan mereka saat pramusim. Pihak PSSI menanyakan kesiapan saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan saya menyatakan bersedia sepenuhnya, ujar gelandang Madura United Jordi Wehrman di kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Selasa, 3 November 2024. Pemain berusia 24 tahun ini mengakui bahwa sebenarnya PSSI telah melakukan pendekatan sejak 2022. Saat itu, dia direncanakan menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sayangnya, karena sedang fokus dengan proses transfer dari FC Luzern ke ADO Den Haag, Wehrman tidak bisa memberikan respons yang maksimal. Sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Coach Shin Tae-yong waktu itu.
Saya terbuka dengan tawaran membela Indonesia, tapi mungkin PSSI mengira saya menolak karena situasi transfer klub, ujar dia. Meski kini berseragam Madura United, Wehrman membuktikan kualitasnya sebagai pemain berlabel Eropa. Gelandang yang pernah mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini telah menyumbangkan 1 assist di Liga 1 2024 hingga 2025. Berbekal postur tinggi 180 cm dan kemampuan teknik mumpuni, Wehrman dinilai bisa menjadi solusi untuk lini tengah timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi dilakukan, Wehrman berpeluang membela Indonesia saat menghadapi Australia pada pertandingan ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret 2025. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dimensi baru dalam permainan tim Garuda, terutama dalam aspek distribusi bola dan pertahanan. Piala AFF 2024, STY sudah pilih skuad final Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menentukan skuad final timnya untuk Piala AFF 2024. Ia memilih 26 pemain untuk tampil di ajang itu. Pemilihan pemain dilakukan setelah mengamati dalam pemusatan latihan (TC) di Bali sejak 27 November 2024. Total ada 33 pemain yang dipanggil, meski belum semuanya bisa datang ke Bali. 26 pemain sudah ditentukan dalam pikiran saya, semoga mereka bisa menunjukkan yang terbaik, kata Shin Tae-yong. Tetapi kami harus melihat pertandingannya untuk menentukan tim inti. Dan pasti akan memperbaiki taktik lebih detail lagi. Tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki harus tunjukin 100% baru, ujarnya menambahkan. Ada 4 pemain yang belum bergabung yakni Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Asnawi dijadwalkan langsung bergabung ke Myanmar pada 6 Desember, sedangkan Struijk akan menyusul pada 17 Desember. Ivar dan Hubner belum ada kepastian apakah bisa gabung atau tidak. Mereka berdua terkendala izin klub. Timnas Indonesia masuk grup B Piala AFF bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Garuda dijadwalkan bertanding Indonesia melawan tuan rumah Myanmar pada laga pertama 9 Desember, menjamu Laos 12 Desember, dijamu Vietnam 15 Desember, dan menjamu Filipina 21 Desember.